Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Trader Deso. Di sini saya akan berbagi lagi tentang teknikal analisis ataupun membaca sifat-sifat candle, khususnya untuk para pemula. Di sini saya tidak bermaksud ingin mengajari ataupun menggurui, tapi di sini saya hanya ingin berbagi tentang ilmu yang selalu saya pakai dan yang selama ini saya pelajari. Oke, di sini saya tidak akan berlama-lama. Di sini kita sedikit berbagi. Pertama kali kita membuka market, saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, khususnya para trader pemula. Yang pertama kali kita lihat adalah tren, support terdekat ataupun resisten terdekat, baik itu yang global sekalian ya. Mungkin di sini saya akan membongkar tentang teknikal analisis satu persatu ya. Semoga khususnya para trader pemula bisa lebih semangat lagi untuk belajar dan selalu belajar. Di sini market sedang menuju kenaikan. Khususnya para trader pemula, jika kalian masih bingung gimana cara melihat market itu naik ataupun turun, di sini kita bisa memperhatikan resisten saling tertembus ya. Support semakin naik, itu berarti tandanya tren lagi menuju kenaikan. Nah, untuk membantu khususnya para pemula yang masih kebingungan, di sini kita bisa menambahkan satu indikator rata-rata ya, periodenya 7. Ini fungsinya nggak kelihatan warnanya, kita ganti dulu warnanya. Oke, nah kan kelihatan. Nah, di sini kan kita bisa melihat dengan jelas ya, kalau posisi indikator ada di bawah berarti tren sedang menuju kenaikan, dan sebaliknya jika indikator di atas berarti tren sedang menuju penurunan. Tapi kita tidak memacu kepada indikator tersebut ya. Indikator sifatnya hanyalah sebagai alat bantu kita untuk memprediksi market tersebut ya. Di sini kita belajar menganalisa ya. Oke, di sini kita tadi kan menganalisa market sedang menuju kenaikan. Tapi di sini ada perlawanan sementara menuju penurunan, ingin berusaha menyentuh support ini, tapi ternyata Allahu Akbar, tidak kuat ya.
Kalau kita masih bimbang ataupun ragu, kita bisa melihat di time frame yang lebih besar. Nah, time frame lebih besar, kita bisa melihat tren besarnya di sini sedang menuju kenaikan ya. Berarti kenaikan ini akan sampai mana? Kenaikan ini kita perhatikan mana yang akan dia kejar. Oh, berarti di sini ada resisten global. Ada resisten globalnya ya. Yang sedang dia kejar kebesaran apa? Besar kemungkinan jika dia sudah menyentuh garis resisten global ini, dia akan menuju penurunan kembali. Oke, itu tadi tentang tren ya. Di sini kita membahas tentang membaca ataupun memahami candlestick yang sempurna ataupun yang tidak sempurna, ataupun sinyal-sinyal kenaikan ataupun penurunan. Oke, diibaratkan kita belajar membaca semua candle ini adalah bacaan yang harus kita hejah dan akan menjadi sebuah kata-kata. Begitupun dengan trading, kalau kita sudah menguasai informasi konfirmasinya, itu kita akan dengan mudah memprediksi harga itu akan naik ataupun akan turun. Oke, di sini kita perhatikan kenapa sih di sini kok bisa naik? Apa alasannya di situ bisa naik? Di sini kita bisa perhatikan di penutupan harga, informasi kenaikan awal periode itu penurunan, tapi penurunan lemah, dikonfirmasi oleh support yang membawa kekuatan harga, sehingga di sini dia menuju kenaikan ya. Mungkin itu saja yang sedikit sampel yang bisa saya sampaikan. Oke, di sini kita akan praktek kembali ya tentang cara entry kita ataupun mengambil sinyal dari manakah kita bisa mengambil open posisi di time frame 1 menit. Oke, kita kalau ingin bermain di teknikal satu periode di 1 menit itu kita memiliki 5 candle. 5 candle itu kalau kita kembalikan ke 5 menit, si 5 candle itu hanya akan menjadi 1 candle. Jadi
kalau kita ingin melihat ataupun bermain teknikal di time frame 1 menit, khususnya teknikal awal periode, kita perhatikan di penutupan harga awal periode dan konfirmasinya ya. Baru di situ kita bisa mengambil keputusan dia akan naik ataupun akan turun. Oke, di sini kita akan praktekannya ya. Awal periode pelemahan turun ya, bisa dibilang kebimbangan untuk turun. Karena apa? Sumbu atas bawah sama panjang itu menandakan kebimbangan. Kedua, awal periode satu sumbu bayar itu sifatnya penurunan dan konfirmasinya juga membawa informasi penurunan. Oke. Di sini kita bisa ambil entry sell. Oh, kejauhannya. Satu menit ataupun 2 menit. Khususnya untuk para trader pemula, usahakan kalian jangan bermain di satu candle ya. Usahakan bermain di lebih dari 1 menit. Maksudnya kalian jangan, kalau belum menguasai ilmunya, jangan bermain di setiap candle, tapi usahakan main di time frame 2-3 menit ya, agar kalian bisa semakin tenang untuk menganalisa ataupun mengambil posisi ya. Apaan posisi? Oke, perdagangan yang pertama kita profit, nanti saya akan jelaskan. Kalau kita sudah memahami ilmunya, diibaratkan semua ini adalah huruf-huruf yang bisa kita hijau, dan akhirnya kita bisa menyimpulkan dari karakter-karakter itu akan kemana. Khususnya untuk para trader pemula, makanya jangan bosan-bosan untuk belajar dan selalu belajar, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, profit ya. Sini saya akan menjelaskan dan akan membongkar, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Tujuannya agar kalian para trader pemula bisa menikmati ataupun merasakan yang namanya kemudahan mencari uang di dalam dunia trading ini ya. Oke, kembali lagi ya. Sini awal periode
itu informasinya ketimpangan turun karena sumbu sama panjang awal periode membawa informasi penurunan dan konfirmasinya juga sama-sama penurunan dan bodinya juga semakin melemah ya, karena patokan dari bayar itu semakin besar body, dia akan menunjukkan kekuatan sebuah harga. Nah, di sini lahirlah candle, bisa dibilang candle penghabisan tenaga ya. Karena kenapa bisa dibilang penghabisan tenaga? Di sini tadi kan sudah terlihat jelas penurunan, yang kedua kalinya penurunan, dan bodinya juga semakin mengecil ya. Nah, terus di ujung tren di sini lahir sebuah body yang besar, itu menandakan penghabisan tenaga dia dan konfirmasi langsung oleh resisten. Walaupun dia tidak sempurna, tapi resisten itu kuat membackput ataupun melebihi si candle bayar tersebut ya. Makanya saya tadi mengambil entry 1-2 menit profit ya. Oke, di sini kita akan mencoba lagi menganalisa kembali. Oke, di sini kita bisa memperhatikan informasi kenaikan. Di sini bisa dibilang doji ya, tapi masih memiliki cukup body ya. Di sini juga lahir body. Di sini informasi kenaikan. Di sini informasinya bisa dibilang kalau seller itu mengikuti sumbu pendek ya, informasinya naik ya. Seharusnya di situ dia kuat naik ya, karena di sini dia ada penolakan yang sangat kuat dari resisten ini ya. Jadi kita lihat situ akan naik ataupun turun. Oke, di situ malah membuat sinyal kembali bakal akan terjadinya sebuah kenaikan, tapi kita perhatikan di sini ada resisten, di sini ada support, di sini ada support. Yang manakah yang bisa dia tembus? Oke. Oke, ini support kuat nggak tertembus. Di sini ada resisten terdekat. Oke, di sini penutupan harga, dia informasi turun tapi membawa informasi kenaikan karena dia membawa sinyal untuk kenaikan. Di sini lahirnya sebuah kenaikan, informasinya kenaikan. Oke,
santai. Kita belajar itu harus santai, harus jeli membaca dari pergerakan itu. Oke. Awal periode di sini penurunan lemah, informasi kenaikan di sini pun bisa dibilang sumbu panjang atas ya, informasi kenaikan juga, berarti penurunan ini pasti bakal ada kenaikan. Oke, kita lihat. Kalau kita masih ragu, kita tunggu konfirmasi yang ini, karena di sini ada satu penurunan, kenaikan, sini pun penurunan, walaupun penurunan lemah semua. Oke, konfirmasinya kenaikan lagi. Oke, di sini kita entry. Oke, bisa kita entry. Oke, malah keseret naik. karena penurunan itu nggak bakal jauh, karena di sini ada yang namanya support yang tidak kuat dia tembus, dan informasinya juga nanti saya akan jelaskan. Mau loss ataupun profit nanti saya akan jelaskan. Oke. Nggak mungkin kalau dia turun, karena di situ baru terbentuk yang namanya support kuat ya. Oke, 1 menit profit ya, tapi yang ini nggak tahu profit ataupun loss, karena kita tadi terlalu jauh mengambilnya. Tapi besar kemungkinan di sini dia akan masih kuat untuk membawa informasi kenaikannya, karena di situ bisa dibilang support kuat ya. Oke. Oke, sempurna ya. Kenapa saya di situ tadi berani mengambil open posisi buy? Karena kita perhatikan di penutupan harga informasinya penurunan, tapi membawa informasi kenaikan. Ini bisa dibilang sinyal untuk kenaikan, dan awal periode membawa informasi kenaikan dan dikonfirmasi
oleh bisa dibilang sumbu panjang atas ya, panjang atas dikit, mau dibilang doji, tapi dia masih memiliki body yang cukup besar ya. Dan di sini konfirmasi informasi kenaikan juga, dan langsung terkonfirmasi oleh support ya. Dan pendukung lainnya di sini ada yang namanya resisten. Disitulah kenapa saya bisa mengambil keputusan untuk mengambil open posisi kenaikan. Oke. Sini marketnya sudah mulai hancur ya, mulai jelek. Karena kenapa? Sumbu-sumbunya sudah mulai panjang-panjang. Ini menandakan sebuah penjual dan pembeli itu sangat agresif. Dan kalau kita mengambil garis seperti ini, dia tidak akan jauh ya, hanya di situ-situ aja. Ini yang disebut dengan keseimbangan harga, khususnya para trader pemula. Kalian kalau menemui market yang seperti ini, mending kalian skip, ataupun kalian bisa mencari market yang lebih bagus lagi ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampel, semoga bisa bermanfaat dan berguna, bisa menambah wawasan ataupun ilmu, walaupun cara penyampaian saya kurang baik. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Saya tegaskan kembali lagi, di sini saya tidak bermaksud ingin menggurui ataupun mengajari, khususnya para trader-trader pemula yang masih bingung tentang membaca arah harga, melihat market, menentukan open posisi, buy ataupun sell. Di sini saya hanya ingin berbagi ilmu yang selama ini saya pakai. Semoga bisa bermanfaat dan berguna. Jika ada kata-kata dalam penyampaian saya yang kurang berkenan ataupun kurang pas di hati para kawan-kawan semua, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, salam